Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk bisa menghadiri acara diseminasi CGP angkatan 10 yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Riki Nurdiansa MPD. Adapun yang akan saya sampaikan, yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Fombel, yang ketiga acara inti diseminasi modul 1.4 CGP angkatan 10 dengan topik penerapan budaya positif di sekolah oleh Pak Riki Nurdiansa MPD. Kemudian yang keempat ice breaking yang akan dibawakan oleh Pak Ipan dari Christian SPD, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara ini marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk acara selanjutnya, supaya acara ini berjalan dengan lancar, yaitu doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Yayan Prianto. Untuk itu kami persilakan. Pak Hendra, doa. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Datang Suryaman SPD MPD. Itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Gunung Kencana, terutama wabil khusus Ketua Kombel dan peserta CGP Pak Riki dan Pak Yayan yang pada hari ini akan melaksanakan tugasnya. Salah satu syarat peserta CGP harus melaksanakan diseminasi. Jangan lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat termasuk kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk melaksanakan perjalanan seorang guru, apalagi calon guru penggerak, ya harus memenuhi apa yang diatur sesuai dengan persyaratan dari calon guru penggerak. Dan salah satunya calon CGP ini harus mengimbaskan ke teman-teman minimal di lingkungannya sendiri, maksimal dengan lingkungan sekolah sekitar. Biasanya begitu, sekolah terdekat. Yang umumnya ya untuk internal sendiri. Nah, kali ini yang
akan tampil. Kebetulan tahun ini yang CGP angkatan 10 Pak Riki, maka tolong untuk Bapak Ibu memperhatikan dan bagaimana nanti pada pelaksanaannya minimal kita menerima ilmunya ya. Dan saya kira Bapak Ibu sudah punya pengalaman karena sebelumnya sudah ada Pak Yayan, Bu Yeni, Bu Ika gitu. Jadi ini sebagai zaman pengalaman Bapak Ibu bahwa kalaupun nanti Bapak Ibu kebagian ya seperti ini ya. Dan ini proses yang harus diikuti sampai nanti di akhir apakah memenuhi syarat untuk lulus atau tidak gitu. Dan seperti itu ukurannya. Nah, kalau kita lihat secara umum bahwa ini salah satunya sebagaimana tujuan dari Kemendikbudristek sebagai transformasi pendidikan di abad 21, maka ya tuntutannya seperti ini ya. Dan itu memang harus diikuti gitu. Dan arah akhirnya ya tadi menjadi guru pembelajar ya. Karena tantangan ke depan itu seperti itu ya. Jadi kompetensi yang harus kita miliki tidak hanya kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, tapi yang lain. Apalagi kalau kita lihat di pembelajaran abad 21 itu ada 3 hal. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, aspek moral. Kedua, kemampuan individu dengan dikenal 4 C-nya, kritikal tinggi, kolaborasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah etos kerja. Nah, itu yang perlu oleh Bapak Ibu. Maka tuntutan sekarang yang mau tidak mau dan harus dilaksanakan seperti itu. Sekarang ini penting dan saya ucapkan selamat melaksanakan tugas dan ikuti dengan baik oleh Bapak Ibu sebagai peserta. Dan kalaupun ini memenuhi syarat untuk masuk salah satu praktek baik di Komel, silakan. Nanti Bapak Ibu yang hadir bisa menerima sertifikat Komel ini. Sekarang itu terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kombel Pak Yayan Rianto SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah linikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Dadang Suryaman SPD MPD, yang alhamdulillah beliau telah bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Kami sebagai Ketua Kombel ini kemudian diminta nih oleh Pak Riki untuk yang mengikuti kalau bisa mendapatkan sertifikat dari Kombel. Dan Pak Riki katanya sudah berbicara dengan Pak Kepala, dan insya Allah ini adalah termasuk kegiatan Kombel yang nanti dimasukkan dalam berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami sebagai Ketua Kombel juga mohon maaf kepada Bapak Kepala, mungkin belum melaksanakan sepenuhnya apa yang diharapkan oleh Pak Kepala sebagai Ketua Kombel, dan mudah-mudahan kedepannya punya motivasi semangat bersama-sama untuk kita melaksanakan kegiatan Kombel ini dengan efektif sesuai yang diharapkan oleh kepala sekolah untuk memajukan sekolah kita.
Itu yang saya sampaikan tentang ketua Kompel. Kemudian saya juga akan melaporkan juga ini Pak Kepala dan rekan-rekan, karena saya juga sebagai PP, ini saya berbicara sebagai PP. Yang pertama, alhamdulillah sekolah kita ada PP CGP yang masuk angkatan 10, Pak Riki. Dan selama mengikuti kegiatan CGP ini sampai modul 1.4 ini, Pak Riki termasuk CGP yang aktif, yang mendapatkan banyak apresiasi juga dari rekan-rekan dan dari fasilitatornya. Kemudian juga perkembangannya di LMS, beliau alhamdulillah tugas-tugas tidak terlewat ya. Kemudian bisa memberikan contoh juga kepada rekan-rekan yang lain, sehingga mudah-mudahan ya sampai saat ini Pak Riki perkembangannya di LMS sudah naik meningkat. Mudah-mudahan sampai bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Riki bisa menyelesaikan sampai selesai dan membawa nama baik sekolah kita. Amin. Kemudian untuk diseminasi modul 1.4 ini budaya positif, seperti yang tadi telah Pak Kepala jelaskan, memang ini mau tidak mau adalah program yang wajib dilakukan oleh CGP untuk melakukan diseminasi budaya positif. Nah, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan, kemudian mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Riki Nurdiansyah sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, acara inti diseminasi modul 1.4 CGP Angkatan 10 dengan topik penerapan budaya positif di sekolah oleh Pak Riki Nurdiansyah MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kayaknya pada ngantuk nih. Apa tuh? Makan nih. Kopi? Bikinin. Kopi ada di sini kan? Baik. Satu boleh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat Ketua Komunitas Belajar SMA Gunung Kencana, dan Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah kita selalu semangat untuk mengajar atau menuntun siswa-siswi kita sampai pada kegiatan kita hari ini adalah kegiatan akhir tentang ujian asad. Mudah-mudahan nilai-nilai siswa-siswi kita nilainya bagus-bagus. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini. Bapak Ibu yang hebat, hari ini saya akan melakukan diseminasi sesuai dengan jadwal yang ada di LMS tentang disiplin atau budaya positif, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk diterapkan pada siswa-siswi kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya
perkenalkan dulu. Sebelumnya mungkin Ricky juga jarang ngobrol tentang pernah mengajar di mana aja. Nah, Ricky pernah mengajar di SMK PU Negeri 1 Bandung. Kalau Bapak Ibu ada yang ke sana ya, ke Bandung, tepatnya di Jalan Laswi, Ricky pernah ngajar di situ tahun 2015 sampai 2016, cuma 1 tahun. Lalu sudah itu saya juga pernah mengajar di Lapas Sukamiskin Bandung. Nah, Lapas itu mengajar seni, tapi anak-anaknya anak-anak yang ini ya, yang butuh dimasyarakatkan ya. Jadi anak-anak SMA yang butuh dimasyarakatkan di sana, dan Ricky mengajar di sana juga, dan alhamdulillah banyak pengalaman di sana. Siswa-siswi yang luar biasa memberikan saya pembelajaran. Lalu yang selanjutnya saya juga pernah mengajar di SMA 1 Warung Kondang Cianjur. Nah, SMA Warung Kondang Cianjur ini tepatnya dekat dengan rumah gitu. Jadi kembali ke rumah di SMA 1 Warung Kondang. Nah, lalu pernah juga mengajar di SMA Kristen BPK Penabur. Nah, lamun di dia mau bahasa ngajegang, pernah ngajegang gitu, jadi punya ngajar di SMA BPK nya, ngajar di SMA 1 Warung Kondang. Dan alhamdulillah banyak juga pengalaman yang saya pelajari dari siswa-siswi tersebut. Lalu yang terakhir adalah Balai Bahasa UPI Bandung. Saya mengajar mahasiswa-mahasiswi tapi yang dari luar negeri, jadi yang butuh butuh pembelajaran batik. Nah, Ricky jadi pematerinya, tapi itu enggak terus-terusan, cuma setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Jadi bagaimana permintaan dari mahasiswa-mahasiswinya, dan alhamdulillah banyak juga pengalaman yang mungkin nanti akan di-share di modul disiplin positif ini. Next. Nah, untuk selanjutnya coba. Nah, terakhir di SMA Negeri 1 Gunung Bencana, mudah-mudahan sampai pensiun. Mudah-mudahan masih kuat dalam perjalanan karena lumayan jauh gitu. Insya Allah kalau misalnya masih kuat. Oke, selanjutnya ice breaking nih, supaya rada lentur ya, udah puas nih, udah aduh. Jadi ice breakingnya ini saya datangkan dari luar kota nih. Jadi aduh, kayaknya ini pasti menarik ya, dari Pak Ipan ya, Ipan Arifestian. Mengapa Pak Ipan? Ice breakingnya terserah Pak Ipan. Instruktur. Jadi kena pinggang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Nah, sebelum ke materi tentang apa tadi? Penerapan kerja positif, angka baiknya kita menguji konsentrasi Bapak Ibu dulu ya. Oke. Sudah siap ya? Ya. Untuk itu rumusnya adalah, mohon maaf ya, Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Boleh, siap. Kalau sudah berdiri, silakan cari pasangannya masing-masing. Yang tidak punya pasangan, mungkin jomblo. Silakan, mencari pasangan yang apa? Mungkin dengan terakhir. Orang banyak dia baik. Tentang uji konsentrasi Bapak Ibu, karena saya yakin di sini Bapak Ibu adalah kalian tahu sih. Mama siapa mana? Oke, di sini kita akan uji konsentrasi tentang pengetahuan Bapak Ibu tentang rulesnya adalah tentang nama permainannya adalah tentang ganjil genap.
Ya, jadi Bapak Ibu harus konsentrasi tentang ganjil dan genap. Nah, untuk itu harusnya silakan Bapak Ibu tentukan dulu pasangannya. Siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap? Siapa? Genap dua. Siapa yang mau ganjil dan siapa yang mau genap? Ganjil. Baik. Mana tim genap? Coba mana yang tim genap? Yang ganjil? Oke. Sip. Ya, sekarang berhadapan-hadapan Bapak Ibu seperti berjabat tangan. Contohnya seperti berjabat tangan, seperti tapi jangan sampai menempel. Ingat, jangan sampai menempel. Seperti berjabat tangan, tapi jangan sampai menempel. Dengarkan apa yang saya ucapkan nanti ya. Sudah itu, nanti ketika saya ucapkan angka ganjil, maka angka ganjil siap-siap menangkap pasangan genap. Langsung ditangkap tangannya ya. Nah, untuk genap nantinya berusaha untuk menghindar. Ya, yang genap nanti berusaha untuk menghindar tangkapan dari ganjil. Saya contohkan, misalkan seperti ini Bu. Misalkan saya sebutkan nomor saya ganjil dan Pak Iki genap. Saya nomorkan nomor 7, berarti kan nomor 7 adalah ganjil. Berarti saya berusaha untuk menangkap Pak Iki dan Pak Iki berusaha untuk menghindar. Apabila tertangkap, hukumannya disuruh nyanyi. Ya, terserah. Lagu anak-anak. Ya, hukumannya adalah disuruh nyanyi. Siap ya, nanti ya. Itu adalah rumusnya. Oke, siap. Silakan persiapkan tangannya masing-masing. Tuh. Pensinya adalah hukumannya. Oke. Maaf. Silakan. Pegangan aja Pak Iki. Pano mungkin berpasangan dengan Pak Iki. Baca tuh. Siap ya. Perhatikan apa yang saya katakan. Ayo. Kita aja berpasangan sama dengan Pano. Oke. Dites dulu ya. Saya akan menunjukkan jika 1 tambah 1 sama dengan Genap. Ayo, masih bingung. Nanti sebaliknya Bapak Ibu, nanti sebaliknya ya. Kalau misalnya saya nyebut angka 2, maka yang genap yang akan menangkap ganjil. Maka sebaliknya, saya yakin Bapak Ibu konsentrasinya tinggi karena Bapak Ibu ini di sini adalah guru-guru yang hebat. Jadi, Bapak Ibu, Pokoknya kamu hebat. oke, siap ya. Tangannya posisinya di depan. Siap? Siap? Oke. Saya sebutkan angka 6. Sama siapa yang pertama tadi? Yang pertama mana? Pertama Peo, jujur. Saya silakan ke depan. Sini. Makanya konsentrasinya. Pepe bener Pepe. Kan lagi permainan. Balon oleh. Tapi pakai huruf aja. Ya betul. Yang payah menyanyi bagaimana suaranya? Semuanya dengarkan ya. Ya. Ceritanya balonku ada libat tapi semuanya huruf O. Ya. Kalau salah jadi kawin ya. Balonku
Cukup. Satu lagi, yang mau diumum. Sebelumnya kita belum pernah mendengarkan suara dari Nego. Mana setuju nggak? Setuju. Ayo. Boleh ya dong. Kapan dong? Kita belum pernah mendengarkan suara gue ini sebelumnya. Ayo. Gue ini. Ayo dong, jangan malu-malu. Tetap. Ayo cepetan. Sebelum kita ke materi. Kita kecil. Sebentar saja. Atau mau diwakilkan sama aku? Ada yang mau mewakilkan mungkin? Buika? Kalau tidak. Oke, Kunen mungkin sebagai bestinya. Silakan. Ini menyumbangkan suara emasnya. Kalau tidak ada, terima kasih sebelumnya. Oh iya, mari katanya. Mari. Sedikit saja, mari suaranya disumbangkan agar kita tahu kualitas suara dua itu seperti apa. Seperti kurang garam mungkin. Seperti Gunung Garam Jaya. Aduh, oke. Kalau gitu kita langsung ke materi karena waktunya juga durasinya sangat singkat. Yuk, kita tepuk tangan semuanya. Doakan hari ini semoga lulus CGP. Ya, Itu Peko. Wah, luar biasa sekali Pak Ipan ya. Jadi segar kembali ya Bapak Ibu ya. Iya dong. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut karena mungkin nanti mungkin ya terakhir ini menyumbangkan lagu. Masih. Mau ngomong yang BSD. Bisa aja ke situ. Bu iya nih gandum nanti katanya. Udah ngarep Jaya. Iya. PK. Di air ya, hiburan basah-basah. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Untuk tujuan kegiatan kita adalah kita akan mudah-mudahan terciptanya budaya positif di sekolah melalui penciptaan suasana positif untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, budaya positif ini sangat banyak. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum ke situ, Ricky mau tanya dulu nih, kira-kira maksudnya dari nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sih? Ada yang bisa menambahkan? Nggak tahu, Pak. Tolong jelasin. Wika. Ya, Wika. Nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dikenal secara umum, misalnya jujur ya, terus tolong menolong, saling menghargai, saling mengapresiasi. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada macam-macam teori motivasi itu kayak gimana. Nah, teori motivasi yang digunakan oleh CGP itu dari Diana dan Gosen ya, Bu ya. Coba Diana Gosen. Diana nggak ada sekarang. Nah, lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas. Lalu kita harus melihat juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, itu juga ada nanti teorinya. Dan yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, nanti juga dibahas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang pertama.
Nah, menurut Ki Hajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi perjuangan Ki Hajar Dewantara melawan penjajah itu adalah dengan cara memerdekakan pikiran masyarakat Indonesia pada masa itu. Jadi tidak menggunakan alat perang dan sebagainya, tapi memerdekakan pikirannya supaya tidak ada bangsa lain yang bisa menjajah. Nah, lalu disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Nah, tujuannya menanamkan motivasi yang ada dalam diri murid, intrinsik, yang dibutuhkan yang lebih bijak untuk mendisiplinkan murid kita adalah dari dalam atau intrinsik, yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang kebajikan tadi. Nah, diperlukan motivasi intrinsik sebagai bentuk kontrol diri dalam mencapai tujuan mulia, mengarah pada nilai kebajikan universal. Next. Nah, nilai kebajikan ini diantaranya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila yang kita kenal. Yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan, yang bersifat religius. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu yang primary program sikap murid yaitu toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama dan komitmen. Nah, ini adalah eksplorasi dari profil pelajar Pancasila, jadi lebih spesifik lagi. Lalu kita refleksi dengan diri kita, bagaimana dengan tingkat kedisiplinan kita sebagai pendidik institusi. Baik, dari sini kita tanya jawab dulu ya. Yang pertama mungkin hukuman dulu ya, ini slide sebelumnya dulu, slide sebelumnya. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Pak Nong senyum-senyum boleh? Kayak kalau menurut saya sih, kalau untuk hukuman itu pasti yang terjadi pada saat itu, kan? Yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu artinya ketika kita menentukan satu konsep hukuman itu, misalkan ketika ada anak yang di kelas itu melakukan kesalahan, maka di situ kita boleh terapkan hukuman. Kalau konsekuensi, menurut saya itu hal yang berkelanjutan. Jadi ketika kita misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, maka kita kasih satu bentuk konsekuensi, yang mana di situ tidak boleh dilakukan lagi. Nanti tidak ada bentuk satu konsep hukuman. Kalau hukum kan mungkin misalkan disuruh lari, ya kan, di lapangan untuk pusat dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu, jadi tidak boleh melakukan hal itu lagi. Jadi ada sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian. Luar biasa, tepuk tangan. Mantap ya jawabannya, padahal nggak disetting gitu. Jadi hukuman itu sifatnya secara langsung ya Pak ya. Misalnya kalau misalnya kita di depan nih ada anak siangan, weh lari misalnya ke pesawat, nah itu hukuman. Kalau konsekuensi kita tanya dulu misalnya, sebelumnya kan kita ada peraturan nih, kalau misalnya terlambat kamu harus apa? Kok saya harus pembacaan misalnya Yasin misalnya. Nah itu disebut konsekuensi. Oke, selanjutnya restitusi akan nanti kita bahas. Lanjut. Nah, menurut Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, ya, yang satu
itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, siswa kita pasti begitu, dan kita juga dulu jadi siswa begitu juga dulu juga. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan itu karena ada imbalan atau apa. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita, kalau kita bijak, kita bentuknya ini dari intrinsik. Karena waktu itu pernah ada pertemuan dengan BGP juga, ada pertanyaan begini, kita sulit mendisiplinkan siswa, ya udah hukum aja gitu. Bisa, tapi itu tidak lama sifatnya. Dihukum karena menghindari hukuman, siswa tersebut pertemuan berikutnya tidak ada hukuman, dia menjadi abai, sifatnya sementara. Tapi kalau kita menggalinya dengan intrinsik, dengan restitusi tadi, dengan cara kita membangkitkan di dalamnya, dia akan menjadi percaya bahwa saya melakukan itu karena saya percaya itu. Misalnya saya tanya lagi ya, kenapa kita di celana? Kenapa kita di celana? Kenapa kita pakai celana, Bu Ika? Kenapa? Mika jawab, Mika. Sebuah keharusan Mika gitu. Nah, kebutuhan, terus Pak Heri menutupi apa yang perlu ditutupi ya, betul. Jadi nggak ada misalnya, oh kata Bu Ari harus pakai celana nih, jadi saya harus pakai celana, enggak kan? Tapi percaya pada diri, oh saya harus pakai celana nih karena harus ada yang ditutupi, sopan dan santun gitu kan. Nah itu juga sama. Kalau kemarin Mbak Bu Yani menganalogikannya dengan helm, kalau ini mungkin dengan celana ya, ada biasalah guru seninya. Sendirinya ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan motivasi murid-murid kita? Nah, kita silakan lanjut. Nah, ini ada disebut identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kalau hukuman itu akan sesuatu itu akan menyakitkan, akan diingat dulu. Ini Mariki pribadi pernah dikerasi sama orang tua dan sampai sekarang ingat, dan itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau orang yang mungkin berpikir, oh nggak apa-apa lah, mungkin dari tamparan ini menjadi suatu yang mendisiplinkan kita, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang benar-benar mengingat dan menjadi dendam, nah itu menjadi pengaruh ya, menjadi jelek itu begitu. Nah, tidak nyaman lalu korban mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan keadilan, murid anak tersakiti, berperilaku pasif agresif meningkat. Nah, nantinya kalau misalnya dengan kita mendisiplinkan dengan cara hukuman, mungkin anak akan suatu saat akan berontak. Nah, apa maksudnya gitu kan, lah jadi bete kan ngelawannya, takutnya begitu. Karena anak kita itu kalau menurut peribahasa Sunda ya, dikatakan cikaraca, laut-laut lama-lama jadi deklok atau air yang menetes ke batu dikit-dikit, tapi terus saja lama-lama akan menjadi deklok. Kalau kita menggunakan restitusi, insya Allah seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan hukuman, kita bawa palu, tinggalkan karena batuna terbentuk tapi pecah. Dan itu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Jadi dengan restitusi ini mudah-mudahan kita semakin bisa membentuk siswa kita, bukan membentuk ya, menuntun siswa kita menjadi pribadi yang benar-benar merdeka dan luar biasa kemampuannya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang negatif, netral, dan positif. Nah, yang
Oke. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam program disiplin positif dikenal dengan restitusi. Nah, proses restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini keren sekali pernyataan dari dosen yang menciptakan murid itu dengan cara memperbaiki kesalahan mereka tanpa kita menyalahkan, tanpa kita menghukum, tapi menuntun supaya siswa itu, oh saya harus kembali pada kelompok saya lebih hebat. Nah itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Menurut boleh menurut mengapa bukan peraturan keyakinan? Baik, kalau langsung aja ya. Mungkin kalau dari teori mengapa keyakinan bukan peraturan. Keyakinan itu akan lebih mengutamakan kesadaran siswanya karena mengajak mereka dalam membuat sebuah aturan dari mereka untuk mereka. Kalau peraturan itu datangnya dari salah satu pihak. Mungkin seperti itu Pak Riki. Luar biasa, tepuk tangan. Ini mah kayaknya gak perlu diseminasi juga, udah pada hebat. Udah pada ini Pak, udah meyakini bahwa siswa kita itu begitu. Jadi tanpa harus ada peraturan, tapi lebih kepada keyakinan, apa yang kita yakini. Tapi kan masalahnya yang kita yakini itu berbeda-beda. Nah, makanya kita ada teorinya nih, ada tahapannya untuk membuat keyakinan kelas itu supaya milik mereka sendiri-sendiri, tidak umum. Karena kan ada yang malu, itu lah gitu, miluan anu umum gitu. Nah, di sini peran restitusi itu lebih kepada pribadi. Lanjutin. Nah, ketentuan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lalu berupa pernyataan-pernyataan universal dan pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dibuat dan disepakati warga kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena zaman semakin berubah, karena perilaku semakin berubah, maka keyakinan kelas itu harus upgrade, tidak itu terus ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu tahapannya. Ada curah pendapat, nah, lalu mencatat masukan para murid, lalu gantilah kalimat menjadi positif, lalu menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dan tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama, lalu menyetujuinya dengan menandatanganinya, dan yang terakhir adalah menempel di dinding agar terlihat ditempel, jadi supaya teringat terus. Lanjut. Nah, ini siswanya udah mahasiswa ini dosen. Nah, ini Pak Yayat waktu kemarin ya Pak Yayat, waktu diseminasi apa kemarin ya, lokakarya Pak ya. Nah, lokakarya ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama peraturan. Cenah ieu heula we baru dak cenah liar we heula itu apa ya, peraturan kira-kira apa nih. Nah, lalu ditempel. Setelah itu nanti dipersingkat lagi, misalnya datang jangan terlalu siang, itu namanya datang tepat waktu, misalnya dipersingkat lagi terus saja. Nah, lalu lanjut ke keyakinan kelas. Nah, itu juga sama sampai nanti ada yang dinamakan ini ya, X dan Y itu, lalu nanti akan lanjut lagi, lalu akan peran guru sebagai apa, murid sebagai apa.
itu ada tahapannya, dan itu kemarin juga 2 jam kayak menerapkan keyakinan kelas itu sangat lama, dan menurut Ricky 2 jam juga itu tidak kurang gitu, karena harus benar-benar rinci. Lanjut ya. Nah ini pendalaman keyakinannya seperti ini. Lanjut ya. Nah tugas saya dan tugas kamu, tugas saya misalnya sebagai guru apa gitu, mengajar. Kalau siswa tugasnya belajar normatif lah. Lanjut. Nah ini salah satu poster keyakinan kelas di 10.1 waktu itu sama Bu Yani ya, bukunya dan wali kelasnya Pak Ade. Nah ini bentuk keyakinan kelas, mungkin akan berubah ya Bu Yani ya, karena seiring berjalannya dengan waktu dan murid-murid berbeda akan berubah. Nah bagaimana posisi guru jika ada yang melanggar keyakinan kelas? Lanjut. Nah ketika ada yang melanggar, kita harus melihat kebutuhan dasar manusia. Oh murid kita itu butuh kesenangan, butuh cinta dan kasih sayang. Bahasa Inggrisnya teh apa? Kuning? Cinta dan kasih sayang. Love and belonging ya? Lupa. Sok atau sebutkan. Love story. Sejarah cinta. Nah lalu penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Jadi kita juga harus apalah namanya, tidak langsung menghukum ya ketika menemukan siswa seperti itu. Lihat kebutuhan dasarnya, dan setelah melihat itu, oh ternyata dia itu butuh cinta dan kasih sayang karena di rumahnya broken home misalnya. Saya pernah mengajar di lapas di Sukamiskin itu ya, SMA, murid SMA. Saya tanya, tapi secara individu tidak banyakkan. Dia menggambar Doraemon, tapi Doraemon ayat taringan. Jadi bukan imut lagi ya, tapi serem. Ini apa? Koordinasi konsultasi. Kenapa menggambar itu dan apa kasusnya? Dan kasus, mohon maaf, Bapak Ibu ya, kasusnya adalah membunuh keluarganya. Karena apa alasannya? Karena ibu saya dibulinya karena ibunya seorang PSK, mohon maaf ya, seorang PSK dibully ke keluarganya. Nah biasalah bully itu. Akhirnya dia marah dan akhirnya bunuh. Keluarganya itu sedang tidur waktu di Bandung itu. Nah di sana dengan gampangnya dia memberikan alasan seperti itu, tapi ternyata apa? Alasannya itu ada cinta dan kasih sayang karena mencintai ibunya. Dia begitu. Jadi tidak, alasannya tidak membunuh saja gitu kan, ada alasan. Dan menurut saya itu adalah hal yang harus eksplor di restitusi. Lanjut. Nah paradigma stimulus respon menurut Stephen R. Covey. Lanjut. Nah ini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu berbeda kebutuhannya dalam satu kelas itu. Dengan jumlah siswa 40 pasti berbeda-beda kebutuhannya. Motivasi ke sekolahnya berbeda-beda. Lalu stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah itu selanjutnya bisa nanti di-share lah sama Ricky di grup kalau misalnya butuh ya, di area-nya di-share. Lanjut. Nah dengan memahami teori kontrol, maka akan terbentuk yang namanya disiplin positif yang akhirnya tercipta budaya positif di sekolah. Nah dengan tahu teori kontrol itu kita akan terbentuk nih namanya disiplin positif. Dan kalau disiplin semuanya menjadi budaya positif lebih besar lagi.
kondisi kita saat ini atau saat lalu atau masa yang akan datang. Lanjut. Nah, penghukum itu biasanya begini kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Nah, itu disebut penghukum. Awas ya, kamu selalu saja salah misalnya. Budak tehnya keset di bejaan, nah itu pasti selalu yang terakhir setelah selesai dijudge. Itu adalah kalimat-kalimat penghukum. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Nah, ini pembuat rasa bersalah agak soft, tapi membuat siswa itu menjadi rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kata-kata itu. Dan Riki juga banyak nih. Riki selalu di sini. Karena kalau Riki menghukum itu nggak kelihatan sangar ya wajahnya, jadi nggak cocok gitu menghukum. Nah, kebanyakan Riki di posisi ini nih, pembuat rasa bersalah. Jadi bapak sangat kecewa misalnya. Nah, udah gitu siswa jadi mikir deh kan, merasa bersalah dan itu berefek kurang bagus. Nah, lanjut, teman. Nah ini teman. Ayolah bantulah demi bapak ya, atau ayolah bantulah demi ibu ya, sebagai teman. Lah emang pasti udah pada tahu lah gitu. Nah, lalu pemantau itu biasanya lihat dulu absen kan. Kamu tahu kan peraturannya apa? Kalau misalnya lebih dari 90% tidak hadir, maka tidak naik. Wah, itu double. Berarti pemantau penghukum double itu. Jadi siswa menjadi takut gitu. Nah, lalu manajer. Nah, kalau manajer itu begini. Apa yang kita yakini, ya, kembali ke keyakinan kelas. Nah, makanya keyakinan kelas itu harus ada di awal. Karena nanti posisi guru di sini akan menjadi manajer. Akan menanya, apa yang kita yakini? Kembali pada keyakinan kelas itu. Oh, kita harus saling menghargai, Pak. Nah, dengan begitu bagusnya bagaimana? Kalau bisa saling menghargai, kamu harusnya bagaimana? Nah, anak mengeksplor dirinya. Oh, saya harus begini, Pak. Saya harus minta maaf, Pak. Nah, itu yang diperlukan oleh kita. Memang sulit. Ini juga baru beberapa kali menerapkan, tapi ya itu menjadi lama-lama akan menjadi kebiasaan restitusi dan akan terlatih. Makanya kita perlu demonstrasi dengan sesama guru, dengan sesama dengan siswa, latihan lah, terus berlatih. Karena lagi sendiri kalau misalnya melihat guru masa lalu, ada guru yang seperti itu, jadi karasa ke orangnya gitu. Jadi oh, oke benar orang gitu karena begini. Jadi menyadarinya itu dengan sangat bijak ya, tidak dengan mengingat yang negatif. Itu. Lanjut, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lanjut, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini bijak. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oh, kita itu seperti apa sih? Kita itu luar biasa ya. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ini semua yang kita sampaikan bukan paksaan. Bapak Ibu mau menggunakan atau tidak, karena ini hanya sebuah teori. Jadi ini hanya tawaran saja. Alangkah lebih bijaknya menggunakan restitusi ini. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa tadi? Yang kebutuhan dasar itu apa aja? Coba Pak Hendrik, kebutuhan dasar manusia tadi ada apa? Ya. Oh, kayaknya pemuda mah langsung ngejawab eta ya. Ada cinta ya, kasih sayang, penghargaan, rasa aman. Wah, gitu ya, rasa aman. Nah, itu kebutuhan dasar. Nah, lanjut ya. Nah, langkah
menstabilkan identitas. Ketika kita akan merestitusi orang siswa, kita kalimatnya begini, contohnya, saya tidak akan marah, Bapak tidak akan marah. Bapak ngerti, Bapak juga pernah di posisi seperti itu. Kan enakan ya, terus di ininya di tempat yang benar-benar privacy, jadi sambil ngopi atau sambil apa gitu. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa berbuat seperti ini. Nah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Masih ingatkah tentang keyakinan kelasmu? Nah, makanya harus ada keyakinan kelas dulu. Gitu. Lalu misalnya, udah dilakukan tapi gitu nih. Udah kayak gitu ya. Nah, memang kita itu terbentuk dari dulu ya tadi ya, terbentuk dari zaman dulunya dihukum dan sebagainya. Dan Ricky juga menyadari, Ricky juga terbentuk dari hukuman, dari pembuat kesalahan dan sebagainya, dan akhirnya menciptakan budaya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita terus-menerus melakukan budaya disiplin positif, insya Allah ya dengan teori ini, mudah-mudahan siswa kita sadar dan akhirnya menjadi potensi-potensi yang hebat. Mereka semua terbang lebih hebat daripada gurunya. Gitu. Itu saja mungkin. Lanjut. Nah, ini validasi dan sebagainya. Nah, ini yang tadi ya, yang 3. Lanjut. Nah, teori kontrol, motivasi inklusif, keyakinan kelas, posisi guru, dan restitusi itu menyebabkan disiplin positif. Dan kalau semakin banyak disiplin positif, maka akan menjadi budaya positif. Dan ini yang kita harapkan dari SMA yang kita cintai ini. Mudah-mudahan siswa-siswi kita semuanya punya minat dan bakat yang berbeda, dan semuanya terbang semua ya, terbang semua artinya cita-citanya menjadi tercapai dan sebagainya. Terbang semua. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Udah ternyata beres. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Nah. Waduh, pas ya, pas banget ini jam 12. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau misalnya kelamaan. Nah, mudah-mudahan apa yang Ricky diseminasikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita juga tidak pernah patah semangat dalam mendidik siswa-siswi kita ya, selalu semangat Bapak Ibu. Untuk terakhir mungkin ada sebuah lagu Ibu Yani. Ayo Yani. Kurang jaya. Don't let me down. Gimana? Pengen dengar suaranya. Ayo dong. Nah, sekarang kita ucapkan alhamdulillah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oh ya, tambahan dari Bapak Kombel. Bayayan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki yang telah mendiseminasikan budaya positif kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hanya diseminasi ya, tapi yang penting itu adalah kita memahami. Pertama tadi ya, hukuman dengan konsekuensi. Misalnya begini, kalau kita di kelas nih, kemudian ada siswa datang terlambat, kemudian kita suruh push up. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau ada siswa yang misalnya nih memecahkan kaca,
kemudian kita hukum dia diskor misalnya 3 hari misalnya, itu hukuman apa konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi gimana Pak Asep? Ganti rugi. Ganti kacaannya, itu konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi persamaannya apa? Bersifat memaksa ya. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah disepakati, sementara hukuman murid tidak tahu, gitu kan? Kalau misalnya ada peraturan sekolah, kan siswa tidak diajak untuk berbicara dan seterusnya, itu namanya hukuman atau peraturan. Kalau peraturan kelas, nah peraturan yang disepakati, nah itu hukuman dengan konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah tadi keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Maka dengan berbicara dengan Bapak Kepala, kita ini sebagai guru harus terbiasa dengan keyakinan kelas tadi, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Maka saya mengusulkan kita coba deh mengadakan simulasi ya. Mungkin di tahun ajaran baru sebelum masuk kita mengadakan simulasi nih guru-guru nih, bagaimana membentuk keyakinan kelas, terutama nanti wali kelas itu harus bisa membentuk keyakinan kelas di kelasnya. Yang kedua, membiasakan segitiga restitusi. Maka kita nanti coba ya, kita simulasi lah, praktek. Guru itu misalnya ada kasus. Nah, bagaimana sih guru itu? Nanti kita simulasi. Ada ya guru jadi siswa, ada guru jadi murid. Nah, nanti kasusnya nanti kita berikan contoh. Nanti kalau jadi guru dengan segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, itu kita praktekkan sehingga kita terbiasa menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sekolah kita ini terbentuk ya disiplin diri yang positif pada diri siswa yang berasal dari intrinsik, dari dalam diri siswa, bukan dari ekstrinsik atau eksternal dari luar. Nah, itulah yang ingin dicapai dalam pembentukan disiplin positif sehingga terjadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang kemudian menumbuhkan yang adanya budaya positif. Nah, itu yang diharapkan semua sekolah dan dari pendidikan ya, dari pusat sampai daerah semua sekarang mengarah ke sana. Dan sesuai dengan di PMM ya, kita ada disiplin positif. Bapak Ibu diharapkan coba baca yang disiplin positif sampai PMM-nya sampai aksi nyata. Dan insya Allah ini sesuai dengan apa yang disampaikan di program budaya positif yang disampaikan oleh CGP. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Riki, Pak Yayan, dan kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.